Setiap kali kita klik, ngepost, atau kirim pesan, kita itu sebenarnya ninggalin jejak digital. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, seberapa aman jejak digital kita itu? Hari ini, kita bakal bongkar tuntas cara-cara praktis buat ngelindungin data pribadi Anda dan keluarga di dunia maya yang serba terhubung ini. Yuk, kita mulai? Coba deh lihat angka ini, 493 juta. Wow, ini tuh jumlah serangan siber yang tercatat di Indonesia cuma dalam setahun. Beneran, hampir 500 000 percobaan buat nyuri data kita. Angka ini nunjukin banget kalau ancaman siber itu bukan lagi sesuatu yang mungkin terjadi, tapi udah jadi kenyataan pahit yang kita hadapi tiap hari. Terus kenapa sih ini semua penting banget? Soalnya, di balik semua data itu, ada inti dari kebebasan kita, privasi. Gampangnya gini, privasi itu hak paling dasar buat ngontrol informasi tentang diri kita sendiri. Siapa yang boleh tahu, dan apa aja yang boleh mereka tahu. Nah, di zaman digital sekarang, ngejaga hak ini jadi perjuangan yang jauh lebih rumit. Oke, sekarang ayo kita kenalan lebih dekat sama musuh yang kita hadapi ini. Ancaman di dunia maya itu nyata banget dan macam-macam bentuknya. Memahaminya itu langkah pertama supaya kita bisa ngelawan balik. Nah, ini nih 3 jurus yang paling sering dipakai penjahat siber. Ada phishing, yang intinya nipu kamu biar nyerahin data penting. Terus, cracking, yang ngebobol sistem secara paksa. Dan carding, yang langsung ngincer informasi kartu kredit atau debit kamu. Metodenya beda-beda, tapi tujuannya cuma satu, ngambil alih aset digital kamu. Terus ada lagi yang namanya malware. Anggap aja ini kayak penyakit digital. Jadi program-program jahat ini, entah itu virus, worm, atau trojan, bisa nyusup diam-diam ke HP atau laptop kita buat nyuri data, ngerusak sistem, atau bahkan yang lebih serem, ngunci semua file kita terus minta tebusan. Oke, kita udah tahu nih ancamannya serem-serem. Tapi emangnya kenapa? Apa sih dampaknya langsung buat hidup kita sehari-hari? Kenapa kita harus benar-benar peduli sama semua ini? Soalnya resikonya itu bisa bikin dunia kita jungkir balik dalam sekejap. Kebocoran data itu bukan cuma soal angka di berita loh. Bayangin aja, nama kamu dipakai orang buat kejahatan, data kesehatan kamu tiba-tiba kesebar, atau tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun ludes gitu aja. Dampaknya bukan cuma bikin repot, tapi benar-benar bisa mengubah hidup. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Setelah lihat semua ancaman dan resiko yang bikin merinding tadi, kita kan nggak mungkin diam aja. Kabar baiknya adalah kita nggak pasrah gitu aja. Ada kok, banyak banget langkah praktis yang bisa kita ambil buat ngelindungin diri. Oke, saatnya kita bangun perisai digital kita masing-masing. Ini semua tentang kebiasaan-kebiasaan simple dan tools yang bisa kita pakai setiap hari biar kita jadi target yang jauh lebih susah buat diserang. Ada 5 pilar utama nih buat perisai digital kamu. Gampang kok buat diingat. 1. Password yang kuat dan unik. Jangan pakai satu kunci buat semua pintu ya kan? 2. Aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Anggap aja ini gerbang pengaman kedua setelah password. 3. Pakai VPN, apalagi pas lagi pakai WiFi publik, biar data kamu dienkripsi. 4. Selalu waspada sama phishing, nanti kita bahas lebih dalam soal ini. Dan 5. Rajin-rajin backup data. Kadang-kadang pertahanan terbaik itu justru rencana pemulihan yang matang. Nah, saya mau kita berhenti sebentar di poin phishing. Kenapa sih modus ini efektif banget? Soalnya, phishing itu nggak nyerang komputer kamu, tapi nyerang psikologis kita. Dia manfaatin rasa takut, rasa mendesak, atau bahkan keserakahan kita. Dengan nyamar jadi pihak yang kamu percaya, kayak bank atau e-commerce, mereka itu sebenarnya lagi ngetok pintu dan minta kamu bukain sendiri. Terus, gimana cara ngelawannya? Gampang. Selalu curiga dan periksa lagi alamat email pengirimnya, beneran resmi atau enggak. Terus, jangan asal klik link yang kelihatannya aneh. Dan ingat, pihak resmi kayak bank itu nggak akan pernah minta password atau PIN kamu lewat email. Kalau ragu, mending ketik langsung alamat websitenya di browser, jangan lewat link dari email. Nah, ngomongin keamanan digital itu bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Ini juga soal ngelindungin orang-orang yang kita sayang, terutama anak-anak yang sekarang ini makin cepat banget kenal sama dunia online. Dan ini nih, poin yang paling krusial. Keterlibatan kita sebagai orang tua. Sama kayak kita ngajarin anak buat nyebrang jalan dengan aman, kita juga perlu ngebimbing mereka buat berselancar di dunia maya. Kita harus tahu di mana aja taman bermain digital mereka dan apa aja yang mereka lakuin di sana. Gimana caranya? Mulai dari ngobrol santai, bikin kesepakatan bareng, bukan cuma aturan sepihak, soal jam main dan situs apa aja yang boleh dibuka. Ciptain ruang yang terbuka. Misalnya taruh komputer di ruang keluarga, jadi aktivitas online itu kelihatan.
Ajarkan mereka soal orang asing di dunia maya, sama persis kayak di dunia nyata. Dan yang paling penting, bangun kepercayaan. Jadiin diri kita tempat aman, buat mereka cerita kalau nemuin sesuatu yang bikin gak nyaman atau takut. Anak-anak kita sekarang kan digital natives ya, mungkin lebih jago dari kita soal teknologi. Tapi jangan salah, jago teknis itu beda sama bijak. Mereka mungkin tahu cara make gadget, tapi mereka tetap butuh kompas moral dan bimbingan dari kita orang tuanya buat menjelajah dunia maya dengan aman. Oke, kita udah bahas banyak hal nih, dari ancamannya, dampaknya, sampai solusinya buat diri sendiri dan keluarga. Sekarang, pertanyaannya, abis ini kita harus ngapain? Kutipan ini tuh ngena banget sih. Keamanan siber itu bukan tugasnya si ahli IT atau perusahaan gede aja. Ini tanggung jawab kita semua. Setiap password kuat yang kita bikin, setiap email aneh yang kita hapus, itu semua ngasih kontribusi buat bikin internet jadi tempat yang lebih aman buat semua. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakuin, tapi lebih ke langkah pertama apa yang bakal kamu ambil hari ini. Mungkin sesimpel ganti satu password yang lemah, atau aktifin 2FA di satu akun media sosial, atau mungkin mulai obrolan penting soal internet aman sama keluarga kamu. Keamanan digital itu dimulai bukan dengan langkah raksasa, tapi dengan satu tindakan kecil yang konsisten. Pilih satu, dan mulai dari sekarang.